Halo anggataku, kita masuk lagi ke pembahasan berikutnya, yaitu Engulf Bullies. Kita udah pelajari resistance, kita udah pelajari support, trendline dan sebagainya. Sekarang kita masuk ke Engulf Bullies. Jadi dalam trade ini bukan hanya resistance support, ada lagi pembacaan candle yang harus kita pahami. Oke, kita langsung lanjut. Engulf Bullies bisa dipakai pada time frame H1 ke atas saja. Oke. Dia fokuskan H1, H4 daily ke atas. Jangan kalian pakai ke time frame M30, M15. Bisa, tapi persen untuk dia jadi itu lebih rendah karena dia bermain di time frame yang lebih kecil. Oke. Fokuskan H1 ke atas. Engulf Bull ataupun kita bilang valid fresh adalah engulf belum disentuh atau belum diambil mana-mana price ya. Artinya dia udah terjadinya engulf, contohnya seperti ini. Merah dibalas dengan satu candle buyer biru ya, dimatikan. Termasuk shadow ya, shadow ataupun sebagainya. Body buyer harus mematikan seluruh candle seller. Seller melemah, buyer mulai menguasai. Dia belum tersentuh ya, masih naik ini. Belum ada dia price datang retrace ke bawah. Inilah yang disebut dengan engulf bullish yang masih fresh. Artinya, area tersebut bisa langsung dijadikan tempat untuk entry buy. Kalau kalian lihat seperti ini datangnya price ke bawah, itu adalah zone untuk kalian entry buy. Contoh yang nggak valid ya, contoh yang nggak valid, engulf bull ataupun engulf bullish yang telah di touch ataupun di collect, contohnya udah berkali-kali di collect, berkali-kali. Engulf ini sudah jadi high risk. Kalau udah banyak kali disentuh, jangan kalian entry ya. Atau contoh 3 kali, 4 kali, jangan. Kalau masih 2 kali max ya, max 2 kali sentuhan itu masih valid dan fresh. Kejadiannya dia haruslah harus break di area ini. Contohnya candle merah ya, candle merah ini dimatikan oleh candle biru, satu candle bullish. Lalu belum ada price datang. Inilah yang kita sebut dengan fresh zone engulf bullish ya. Dia harus datang ke bawah satu pertama kali dan terus naik. Inilah zone untuk kalian buy. Tapi kalau dia udah yang nggak fresh, itu dia udah datang, masuk, dia naik, dia masuk lagi di dalam zona ini ya, break candle merah ini yang di break, dia masuk, dia naik. Ini udahlah nggak fresh. Memang dia naik ya, memang dia naik, tapi ini kita sebut dengan not valid ataupun not fresh. Bisa jadi dia pertukaran arah ke bawah. Tapi kalau dia sekali dia terus naik ya, dia terus naik, itu potensi untuk kita counter buy di zone ini ya. Ini baru sekali, kalau dia datang lagi nggak salah kalian buy 2 kali. Tapi kalau dia tembus aja kalian mau buy, ambil risk, silakan. Yang penting dia jangan berkali-kali. Kalau dia berkali-kali begini, kalian udah tahu ini nggak solid. Oke? Mungkin kalian kurang paham, tapi kita akan lanjut ke chart supaya kalian lebih mengerti. Kita fokuskan ke time frame H1 ya. Kalau kalian pergi M15 nggak berapa valid. Kita masuk ke fresh zone dulu ya. Fresh zone, kita tandai fresh zone. Bagaimana kita mau menandai fresh zone? Kita cari satu engulf. Di sini ada satu engulf. Ini adalah bisa kita bilang valid ataupun fresh. Kalau kita lihat di sini satu candle ya, satu candle dimatikan dengan satu candle bullish. Di mana kita lihat seller udah mati, buyer menguasai dengan satu candle. Di sini dia belum ada ya, belum ada satupun price masuk ke dalam zone ini. Kalian bisa lihat nggak ada ya, yang kecil ini pun bahkan nggak bisa. Dia naik berapa pip ini? 100 pip. Dia masuk ke zone ini, langsung naik. Inilah yang kita sebut dengan fresh, bullish, fresh. Kenapa kita bilang fresh? Karena kalau kita lihat di sini belum ada sentuhan, dia nggak ada sentuhan. Kalau kalian lihat di sini nggak ada sentuhan ya, dia hanya ada di sini. Di sini dia masuk, terjadilah momentum itu. Kalau siapa buy di sini dia dapatlah 100 pip sekali lagi. Walaupun di sini dia ketinggalan, tapi di sini dia dapat fresh zone. Kita ambil lagi contoh fresh zone mana? Di sini. Di sini fresh zone, dia matikan satu candle
bullish ya. Satu candle bullish dimatikan. Bearish dimatikan di sini. Di saat price itu datang, masuk di zona ini, dia naik lagi. Dia naik lagi. Di sini juga fresh zone bullish dimatikan. Dimatikan. Apa yang terjadi? Dia sentuh, dia naik. Inilah yang kita sebut dengan bullish engulf. Dia harus datang dengan pertama kali, berkali-kali. Ini masih banyak ini fresh zone ini. Kalau kalian lihat di sini, satu kali dia datang, dia masuk, dia terbang lagi. Contoh yang nggak valid. Ini kalian udah paham contoh yang valid bagaimana. Satu candle dimatikan dan kita menunggu candle datang lagi. Kalau dia nggak ada lah dia. Yang penting dia breakout. Inilah contoh engulf bullish. Dia harus mematikan candle sebelah. Kalau begini dia, kita ambil contoh. Begini, ini adalah contoh yang nggak valid ya. Ini contoh nggak valid. Oke, ini contoh nggak valid. Dia udah datang naik, dibalas dengan satu momentum. Kalian lihat di sini, satu kali, dua kali, tiga kali, empat kali, berkali-kali sampai dia berubah menjadi bearish. Di sini dia udah mematikan candle sebelahnya. Terus dibalas lagi, datanglah satu kali, dua kali. Tapi kita akan bahas di bearish momentum. Oke, ini adalah contoh not valid, ini adalah contoh yang valid. Dimatikan candle sebelah. Yang penting dia mematikan candle sebelah. Ini mematikan candle sebelah, kita tunggu satu kali. Dia datang terus terbang. Dan ini juga yang valid. Dan yang nggak valid adalah seperti ini. Dia berkali, satu kali, dua kali, tiga kali, kita udah tahu bullish itu udah dimatikan. Oke, sekian untuk pembahasan bullish engulf. Kita lanjut di bearish engulf.